Selamat pagi, senang bisa bertemu dengan semua sahabat GPB dimanapun berada melalui program Morning Call GPB hari ini tanggal 16 Agustus 2026. Saya Pendeta Elia Hartono Unpapat yang diputus Tuhan melalui Majelis Sinode GPB untuk melayani di GPB Jemaat Petra Bogor. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk mengawali seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini. Dan kita akan berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Tritunggal, firman-Mu bersabda bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu kami bersedia menerima firman-Mu. Roh Kudus tolong bimbing kami semua untuk membaca dengan baik, mengerti dengan benar, dan kemudian untuk melakukan firman-Mu. Supaya hidup dan kehidupan kami selaras dengan firman-Mu, dan kami terus menghidupi firman-Mu melalui sikap, melalui perkataan, perbuatan kami sebagai umat-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini berdasarkan Injil Yohanes pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-31 dan 32. Demikian firman Tuhan yang tertulis. Lalu Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Mu, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Demikianlah firman Tuhan yang telah dibaca pada hari ini. Berbahagialah semua orang yang mau mendengar firman Tuhan dan yang terutama mau memelihara firman ini dan memperlakukannya sesulit apapun untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat-sahabat GPB, renungan kita hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat. Temanya adalah murid sejati, bukan hanya pengikut. Dalam tradisi Yahudi, seorang murid disebut sebagai talmid. Talmid adalah konsep pemuridan, bukan hanya sekedar seorang murid duduk, mendengar, dan menghafal apa yang diajarkan oleh guru kepada muridnya. Tetapi talmid adalah sebuah proses penyerahan diri secara total seorang murid kepada gurunya. Tujuannya, murid akan meniru juga karakter, cara hidup dan penafsiran sang guru atas Taurat agar kelak menjadi seperti gurunya. Dengan kata lain, seorang murid atau seorang talmid tidak hanya sekedar sebanyak-banyaknya penimba ilmu untuk dirinya dari sang guru, tetapi dia juga membentuk dirinya untuk memiliki karakter yang kuat, cara hidup yang benar, dan tentunya semua itu dalam wujud taat kepada firman Tuhan yang diajarkan oleh gurunya. Oleh karena itu, seorang murid tidak akan pernah jauh dari gurunya, dia juga tidak akan pernah berjalan di depan gurunya, tetapi dia belajar dari gurunya, dia berada di belakang gurunya, supaya dengan demikian dia dapat mencontoh cara hidup gurunya dengan baik. Pembacaan kita hari ini khususnya berdasarkan Yohanes 8 ayat 31 dan 32 yang telah kita dengarkan bersama, merupakan pengajaran Yesus kepada mereka yang pada pasal 8 ayat 30 dikatakan setelah ia mengatakan semua itu banyak orang percaya kepadanya. Lalu Yesus mengajarkan apa yang kemudian harus dilakukan
bagi mereka yang telah percaya. Bagi Yesus, menjadi percaya adalah hal yang baik dan benar. Tetapi yang tidak kalah pentingnya bagi Yesus adalah bagaimana mereka yang telah menerima pengajarannya, menjadi pengikutnya atau muridnya, melakukan sesuatu yang menjadi tugas mereka. Menjadi percaya bukanlah sebuah garis finish bagi orang yang percaya pada Yesus. Tetapi menjadi percaya seperti seorang atlet yang baru saja start di garis awal pertandingan untuk dia berlari pada lintasan masing-masing sehingga mereka nanti sampai di garis finish dengan baik. Karena itu Yesus mengajarkan kepada mereka bagaimana caranya untuk mereka bukan hanya menjadi percaya dan menjadi pengikut Yesus saja, tetapi menjadi percaya, menjadi pengikut yang baik atau menjadi murid yang baik, sehingga melalui keputusan mereka juga boleh menjadi murid yang diharapkan oleh Yesus. Ada dua hal yang harus mereka lakukan dalam pembacaan kita hari ini. Yang pertama, yang diajarkan Yesus sebagai murid yang tidak hanya sebagai pengikut, tetapi menjadi murid yang sejati adalah seperti ayat 31 katakan, mereka harus hidup di dalam firman Tuhan. Artinya, mereka harus menghidupi firman Tuhan yang telah diajarkan Yesus melalui cara hidup mereka yang benar sesuai dengan firman tentunya. Hati dan pikiran mereka harus tunduk pada firman Tuhan. Jadi sebagai murid yang percaya, mereka tidak hanya tahu tentang siapa Yesus yang adalah Mesias melalui pengajaran yang mereka terima, tetapi bagaimana mereka juga mau melakukan firman yang telah diajarkan, bahkan juga dicontohkan oleh Yesus yang adalah guru sejati mereka. Kalau itu yang dilakukan, maka Yesus dengan bangga akan mengatakan, kamu benar-benar muridku. Yang kedua, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat 32. Artinya, mereka yang mau percaya dan sungguh-sungguh mau mengenal Yesus akan mengenal dan menemukan kebenaran yang sejati. Dan kebenaran yang sejati itu yang diajarkan Yesus, yang bersumber dari Yesus itu sendiri, akan membebaskan mereka dari belenggu dosa. Mereka memiliki kemerdekaan hidup dalam keselamatan yang bersumber dari Yesus Kristus dan bukan lagi dari tuntutan Taurat yang mereka tidak akan pernah sanggup untuk melakukan. Itulah kemerdekaan yang akan mereka dapatkan di dalam Yesus Kristus, Sang Firman sejati. Sahabat-sahabat GPB dimanapun berada, relevansi dari pembacaan kita sesuai dengan tema menjadi murid yang bukan hanya pengikut, tetapi murid yang sejati. Yang pertama, jangan hanya cukup dan merasa puas berhenti hanya untuk menjadi orang yang percaya, tetapi bagaimana kita menindaklanjuti dengan sungguh-sungguh hidup dalam iman percaya kepada Yesus Kristus melalui proses di mana kita terus menggali kehidupan beriman kita, mengenal sosok Yesus secara pribadi, dan kemudian bagaimana kita juga berupaya sesulit apapun, seberat apapun untuk melakukan apa yang Yesus ajarkan dalam kehidupan kita. Sehingga firman yang kita mengerti dan kita tahu, firman itu yang merubah hidup kita. Hidup yang tentu berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kedua, bagaimana kita terus mengenal Kristus melalui firman yang kita baca setiap hari. Kita tekun mengikuti pembacaan di Sabda Bina Umat atau mengikuti
seluruh program morning call atau night call yang tujuannya supaya kita semakin mendalam mengenal Kristus dengan firman-Nya, dan melalui firman itu kita mengerti bahwa kita memiliki kemerdekaan dalam keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus, sehingga melalui kemerdekaan dalam Kristus itulah yang akan kita pakai untuk senantiasa membaharui diri kita, dan kita juga siap diutus oleh Tuhan menjadi saksi Tuhan, sehingga kita bukan hanya menjadi pengikut-pengikut Kristus saja, tapi kita juga membawa orang menjadi pengikut-pengikut Kristus melalui kesaksian dan iman. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk renungan morning call yang boleh Tuhan nyatakan bagi kami semua. Kiranya kami bukan hanya menjadi pendengar firman yang baik, tetapi kami menjadi pelaku, supaya kami menjadi murid yang sejati di dalam Tuhan. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kegiatan kami sepanjang hari ini dalam tugas tanggung jawab kami masing-masing, dalam pertolongan penyertaan Tuhan nyatakan bagi kami. Dan secara khusus bagi program morning call, Tuhan berkati agar semuanya berjalan dengan lancar, menjadi berkat bagi setiap umat yang boleh mendengarkan program ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa syukur dan permohonan kami. Amin.